Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mohaimin Danarwendo dari Universitas Bina Insani University, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan program dan juga mendemonstrasikan program yang telah saya buat. Di sini saya memakai Java-nya Java Maven. Pertama, nama package saya di sini ialah My Company Formative PBO2. Lalu di sini saya mengimpor Java Scanner dan juga Java ArrayList. Untuk apa sih? Di sini kenapa saya memakai ArrayList? Karena untuk menyimpan atau memuat data user. Data user tersebut digunakan untuk mengisi manajer dan nama karyawan. Nah, di sini adalah array atau daftar user yang saya pakai. Ada manajer, nama karyawan pertama yaitu Samsudin, nama karyawan kedua yaitu Agus, nama karyawan ketiga yaitu Samsul, dan karyawan terakhir ialah Indah. Nah, di sini saya memakai Java Util Scanner juga yang digunakan untuk ini, agar nanti setelah program di run, maka di outputnya itu kita bisa menginput data. Kenapa saya memakai Java Util Scanner di sini? Agar nanti kedepannya bisa mudah untuk menampilkan data-datanya. Nah, di sini saya memakai Java Util Scanner untuk memasukkan ID. Nah, ID-nya ini kita mengambilnya dari array tadi yang sudah disimpan tadi, data yang disimpan dalam array, yaitu manager Samsudin 123, Agus 123, Samsul 123, dan juga Indah 123. Nah, setelah itu di sini saya memuat string input ID scan next line. Untuk apa? Agar program ini membaca ke program selanjutnya di bawahnya, yaitu ini system out print masukkan password. Di sini juga memakai import Java Util Scanner. Untuk memasukkan passwordnya sama, kita mengambil data dari yang array tadi. Tapi di sini berbeda. Kalau array tadi yang manager terus juga Samsung dan seterusnya ini untuk ID, sedangkan untuk manager berbeda. Di sini hanya memasukkan namanya saja dan juga huruf awalnya tidak kapital, tidak seperti memasukkan ID yang tadi. Jadi untuk ID-nya berbeda dan passwordnya juga berbeda. Nah, setelah itu untuk memastikan ID itu yang dimasukkan benar atau tidaknya, saya di sini memakai tipe data boolean. Nah, login sukses sama dengan false. Nah, di sini jika login sukses, maka dia akan false. Nah, jika login tidak sukses atau user yang menginput datanya salah, maka akan masuk ke dalam try and catch di sini. Nah, jika user salah memasukkan password ataupun ID, maka try and catch ini akan bekerja dan juga akan mengirimkan sinyal, yaitu ini, pesan login gagal, ID atau password salah. Begitu. Dan di sini pun sama, catch juga error atau pesan yang ditampilkan di sini. Nah, jika login sukses atau sama dengan false, dia tidak masuk true ke dalam sini. Nah, maka dia akan lanjut ke dalam kelas selanjutnya, yaitu di sini, di user. Nah, di sini saya memakai user, yaitu public abstract class. Kenapa? Untuk memfilter atau memilih jika user menginput datanya manager atau karyawan. Begitu. Jadi di sini kelas user ini bergunanya untuk itu, untuk memfilter user ini memasukkan input karyawan atau input manager nih, gitu. Jadi di sini akan bekerja. Maka dari itu, jika di sini ada yang memasukkan input karyawan, maka akan langsung lari ke sini, ke kelas selanjutnya yang menyimpan data-data karyawan. Nah, ini dia di sini
data karyawannya memakai import Java Util HashMap. Nah, HashMap ini yang menyambungkan dari user ini masuk ke dalam data-data atau kelas untuk karyawan. Apa aja sih di sini data karyawan tuh? Nah, di sini saya memakai import Java Util HashMap untuk apa? Agar data-data di kelas ini bisa dibaca oleh user dan juga bisa dibaca oleh admin yang nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Nah, di sini saya memakai public static HashMap, stringnya data karyawan dan juga string untuk account su. Nah, di account su ini saya memasukkan ID dan juga passwordnya yang tadi di input oleh user. Lalu di sini ada data karyawan. Nah, data karyawan itu di sini ada 4. Yang pertama untuk Samsudin, yang nama lengkapnya Muhammad Samsudin, jenis kelaminnya laki-laki, dan alamat Cacilengsi, lalu jabatannya sebagai HRD, dan juga selanjutnya seperti Agus Rafi'i, Samsul Setiawan, dan juga Indah Cahyani. Lalu selanjutnya di sini saya memakai tipe data private untuk string name-nya. Kenapa saya memakai private string? Agar mudah memanggil nama dalam kelas karyawan tersebut. Di sini super name password. Lalu selanjutnya di dalam override. Nah, di sini saya membuat override nih, membuat public void lagi welcome message. Nah, untuk message-nya yaitu untuk memanggil data-data tersebut agar ditampilkan di dalam output yang telah dijalankan atau yang telah diminta oleh user. Nah, di sini saya memakai percabangan. Percabangannya ini yaitu if else. Nah, untuk kondisi pertama di sini, nah, jika nama yang dimasukkan user itu valid dengan data karyawan yang ada di sini, maka program akan menampilkan halo karyawan dan juga nama karyawan tersebut, lalu mengeprint atau menampilkan detail data Anda, dan juga selanjutnya menampilkan namanya, lalu jenis kelaminnya, lalu alamatnya, dan juga jabatannya. Tapi jikalau user menginput ID atau passwordnya tidak sesuai yang ada di data karyawan, maka program akan menampilkan kondisi kedua yaitu else. Dan di sini saya menampilkan pesan yaitu data karyawan tidak ditemukan. Gitu. Jadi ada 2 kemungkinan di sini. Jika user memasukkan ID dan passwordnya sesuai dengan data karyawan yang ada di sini, maka program akan menampilkan kondisi yang pertama. Tapi jika user atau pengguna memasukkan inputan yang tidak ada di sini, maka program akan memberi kondisi kedua yaitu data karyawan tidak ditemukan. Nah, lanjut. Jikalau tadi pengguna atau user memasukkannya bukan karyawan tetapi manajer, maka dari user ini akan langsung dilempar atau langsung melewati kelas karyawan. Dia akan langsung masuk ke kelas admin. Di sini saya di dalam kelas admin mengimpor statik dari main Java pertama dan juga data karyawan. Ini dari sini saya impor ke dalam sini. Makanya tadi di sini ada yang namanya impor Java HashMap agar saya bisa membaca data-data karyawan yang dalam sini ke dalam admin. Begitu. Nah, di sini saya
cukup simpel untuk bagian adminnya, karena di sini tidak terlalu banyak juga. Hanya saja di sini sama seperti di karyawan tadi, ada public class adminnya untuk membaca apakah yang dimasukkan user sama seperti di dalam sini atau tidak. Nah, lalu jika user tadi memasukkannya sesuai, maka kelas admin ini akan memunculkan welcome message, yaitu pertama, sistem akan menampilkan selamat datang manajer. Lalu kedua, sistem akan menampilkan ID terdaftar. Nah, di sini ada ID terdaftar. Lalu di sini juga manajer akan menampilkan data karyawan, detail nama karyawan. Nah, di sini saya agar tidak panjang atau tidak ribet, di sini saya memakai perulangan. Perulangannya yaitu perulangan for. Untuk apa? Agar nanti setelah saat saya masukkan nama karyawan ini, jadi tidak satu-satu menginputnya. Jadi satu program ini saya tulis nama karyawan dan juga ditambah nama karyawan ini, variabelnya nama karyawan, variabelnya hanya nama, maka akan menampilkan nama-nama karyawan, yaitu ini Samsudin, Agus, Samsul, dan juga Indah. Begitu. Baik, mungkin akan saya demonstrasikan bagaimana Baik, akan saya demonstrasikan bagaimana bekerjanya program saya jika dijalankan. Di sini saya akan mendemonstrasikan. Bentar. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan program saya. Kita run filenya, kita tunggu. Nah, di sini sudah terlihat output meminta untuk user menginput ID. Nah, di sini saya akan mencoba karyawan pertama, yaitu Samsudin. Jangan lupa huruf awalnya harus kapital. Samsudin 1, 2, 3. Lalu klik enter. Nah, program akan meminta menginput password. Nah, di sini passwordnya karena sama, hanya saja huruf awalnya tidak kapital, jadi langsung saja Samsudin. Lalu enter. Nah, setelah user mengklik enter, maka program akan menampilkan detail data Anda atau data karyawan. Nah, di sini namanya yaitu nama lengkapnya Muhammad Samsudin. Terus juga ada jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Terus juga menunjukkan alamatnya yaitu di Cilengsi, dan juga jabatannya yaitu HRD. Nah, bagaimana jika saya menginput data yang salah? Nama karyawannya tidak ada di sini. Di sini saya akan mendemonstrasikannya jika user memasukkannya data yang salah. Nah, di sini karena di sini ada Samsudin, Agus, Samsul, dan juga Indah, maka saya akan memasukkan nama saya sendiri yaitu Danur. Nah, passwordnya sama Danur juga. Nah, maka di sini program akan memberikan pesan error login gagal, atau di sini ditunjukkan ID atau password salah. Nah, kenapa? Karena data Danur atau data karyawan ini tidak terdapat di dalam kelas karyawan. Nah, tidak ada. Di sini hanya ada Samsudin, Agus, Samsul, dan juga Indah. Begitu. Nah, lanjut kita coba jika kita meminta atau memasukkan ID-nya sebagai manajer. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita memasukkan manajer 2, 3. Kita enter. Oh, maaf. Saya salah. Nah, di
sini saya memasukkan manager. Nah, manager. Klik enter. Lalu masukkan lagi manager dengan huruf hafalnya tidak besar dan juga 1 2 3. Kita klik enter. Nah, di sini program akan mengoutput detail nama karyawannya. Nah, disinilah for tadi bekerja. Jadi walaupun saya hanya menulis sistem out printnya hanya satu, nama karyawan plus nama, tapi dikarenakan saya di sini memakai tipe data for atau perulangan, maka nama karyawan akan diulang sampai dalam keadaan habis atau selesai. Karena di sini hanya ada 4, maka di sini juga hanya 4. Samsudin, Agus, Samsul, dan juga Indah. Gitu. Nah, jadi begitu program yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kekurangan di sini karena hanya pertama kali atau saya masih belajar. Jadi mohon dimaafkan jika ada kesalahan atau kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Mohaimin Danerwendo dari jurusan Teknik Informatika Universitas Bina Insani. Tutup undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.